Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Mita Lestari dari kelas 2B PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang akan menampilkan sebuah video presentasi dengan judul Anak Usia Dini dengan Hambatan Intelektual. Selamat menyimak. Anak usia dini dengan hambatan intelektual atau bisa disebut juga dengan tunagrahita adalah individu yang memiliki intelijensi yang disignifikan berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Di sini kita akan membahas tentang klasifikasi, karakteristik, program kebutuhan khusus, strategi pembelajaran kebutuhan khusus, dan strategi pembelajaran di kelas. Bahasan yang pertama yaitu mengenai klasifikasi. Klasifikasi dari hambatan intelektual ini adalah beranjak dari ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Berdasarkan DSM-V, klasifikasi ringan adalah IQ 55 hingga 70. Klasifikasi sedang adalah IQ 40 sampai 55. Klasifikasi berat adalah IQ 25 sampai 40 dan klasifikasi sangat berat yaitu IQ kurang dari 25. Bahasan yang kedua yaitu karakteristik. Di sini ada dua karakteristik yang akan kita bahas, yaitu yang pertama karakteristik pada masa perkembangan masa bayi dan yang kedua yaitu karakteristik pada masa anak-anak. Yang pertama yaitu karakteristik pada masa perkembangan masa bayi. Ada yang pertama yaitu gangguan fisik, yang kedua keterlambatan dalam bicara, yang ketiga respon terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu karakteristik pada masa anak-anak. Nah, karakteristik pada masa anak-anak ini meliputi yang pertama, lambat untuk belajar, yang kedua, lambat untuk memproses pemikiran, yang ketiga, yaitu memiliki kemampuan adaptasi yang terganggu. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai program kebutuhan khusus. Nah, pada anak-anak ini, kebutuhan khusus mereka adalah bina diri. Tujuan dari bina diri adalah terwujudnya kemandirian dengan keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari secara memadai. Selain itu, dapat menumbuhkan kemampuan tunagrahita dalam tata laksana pribadi. Contohnya seperti mengurus diri, menolong diri, dan merawat diri. Bahasan yang keempat yaitu strategi pembelajaran kebutuhan khusus. Untuk mengoptimalkan keterampilan bina diri, maka perlu diketahui aspek-aspek bina diri yang akan diajarkan untuk anak usia dini dengan gangguan intelektual, yaitu yang pertama, kemampuan merawat diri, yang kedua, kebutuhan mengurus diri, yang ketiga, kebutuhan menolong diri, yang keempat, kebutuhan komunikasi, yang kelima, kebutuhan sosialisasi atau adaptasi, yang keenam, kebutuhan keterampilan hidup melalui bermain peran, dan yang terakhir yaitu kebutuhan mengisi waktu luang. Bahasan yang terakhir yaitu mengenai strategi pembelajaran di kelas. Anak diposisikan sebagai subjek pembelajar dan sekolah harus menciptakan lingkungan yang kondusif dalam belajar agar anak senang dan dapat terlibat aktif dalam proses pembelajarannya. Lakukan pembelajaran dengan pendekatan joyful learning atau belajar yang menyenangkan agar si anak dapat merasakan kesenangan dalam proses pembelajarannya. Dalam setting kelas inklusif, maka anak-anak ini perlu program pembelajaran individual atau PPI. Untuk anak-anak ini dalam proses pembelajarannya oleh guru kelas dan kemungkinan harus dibantu oleh guru pendamping khusus atau GPK untuk
untuk mengembangkan pembelajaran mereka. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan, kita sebagai guru cobalah pelajari tentang kebutuhan dan karakteristik anak, tetapi jangan secara otomatis menganggap mereka akan berperilaku dengan cara yang sama hari ini seperti yang mereka lakukan kemarin.